Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Aulian Fatailah dengan nomor induk mahasiswa 6101420142, asal prodi PJKR angkatan 2020. Di sini saya akan mempresentasikan tentang artikel yang saya buat dengan judul Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Internet atau Cybersex. Abstrak. Salah satu masalah cybercrime yang juga sangat meresahkan dan mendapat perhatian berbagai pihak adalah masalah cybercrime di bidang kesusilaan, khususnya child pornografi dan cybersex. Penyalahgunaan internet di dunia maya kini belum ada peraturan perundang-undangan yang pengaturannya secara khusus atau terlebih yang dikaitkan dengan perbuatan asusila atau seks. Padahal di dunia cyber, masalah yang berhubungan dengan seks menimbulkan berbagai permasalahan dalam aspek hukum, moral, dan agama. Artikel ini bertujuan menganalisis peraturan hukum pidana baik masa kini maupun masa yang akan datang dalam menanggulangi kejahatan di bidang cybersex. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terkait cybersex yang merupakan bentuk baru perzinahan harus segera dikedepankan baik secara penal maupun non-penal. Upaya rekonstruksi sebagai upaya penanggulangan tetap menjadi kebutuhan. Di samping itu, upaya non-penal pun dapat ditempuh dengan berbagai pendekatan seperti teknologi, budaya, dan regulasi administrasi. Pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ternyata telah membawa dampak dalam perkembangan hukum termasuk hukum pidana, khususnya tentang masalah perbuatan atau tindak pidana. Padahal kehidupan dunia modern saat ini tidak terdapat terlepas dan bahkan seringkali bergantung pada kemajuan teknologi maju atau canggih, khususnya di bidang informasi dan elektronik melalui jaringan internasional atau internet. Penerapan teknologi internet telah menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat. Hal ini menyebabkan perubahan cara berpikir dan bertindak masyarakat suatu bangsa, tak terkecuali perubahan sikap masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Penggunaan internet pun telah membentuk masyarakat dunia baru yang tidak dihalangi oleh batas-batas teritorial suatu negara yang dahulu ditetapkan sebagai esensial, yaitu dunia maya, dunia tanpa batas dengan realitas virtual. Di satu sisi, kemajuan teknologi canggih membawa dampak positif di berbagai kehidupan, seperti adanya email, e-commerce, e-learning, cyberbank, internet banking, online bisnis, dan sebagainya. Namun di sisi lain juga membawa dampak negatif yang berpotensi membuat orang cenderung melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma sosial yang berlaku, yaitu dengan munculnya berbagai jenis hate crime atau cybercrime, sehingga dinyatakan bahwa cybercrime merupakan bagian sisi paling buruk dari masyarakat informasi. Semakin berkembangnya cybercrime terlihat pula dari munculnya berbagai istilah seperti economic cybercrime, cyberbank crime, internet banking crime, online business crime, dan sebagainya. B. Permasalahan. Teknologi internet semakin populer setiap harinya. Teknologi yang semakin merambah ke segenap lapisan masyarakat di seluruh belahan dunia ini akan membuka pintu kemana saja bagi penggunanya. Mulai dunia informasi, dunia hiburan, termasuk di dalamnya dunia seks. Perkembangan teknologi informasi mengakibatkan modus operandi delik kesusilaan mengalami perkembangan. Semua hanya sebatas perbuatan kesusilaan atau secara fisik, namun kini telah berkembang ke arah non-fisik seperti cybersex. C. Kerangka teoritis. Menurut Soedarto, politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik dengan situasi dan kondisi tertentu. Secara mendalam dikemukakan juga bahwa politik hukum merupakan kebijakan negara melalui alat-alat perlengkapannya yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki dan diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung di dalam masyarakat dalam rangka mencapai yang dicita-citakan. D. Kerangka konseptual. 1. Pengertian dan ruang lingkup kebijakan kriminal. Pengertian kebijakan kriminal atau politik kriminal merupakan usaha rasional dan teori dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Kebijakan kriminal atau penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dan politik sosial. 3. Cybercrime di bidang kesusilaan. Secara singkat dapat dikatakan bahwa delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan masalah kesusilaan. Namun tidaklah mudah menetapkan batas-batas atau ruang lingkup delik kesusilaan, karena pengertiannya dan batas-batas kesusilaan itu cukup luas dan dapat berbeda-beda menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Sehingga pada dasarnya setiap delik atau tindakan pidana merupakan delik kesusilaan. 3. Pengertian cybersex. Menurut Peter David Goldberg, cybersex adalah pengguna internet untuk tujuan-tujuan seksual. Senada dengan ini, David Grenfell mengemukakan bahwa cybersex adalah menggunakan komputer untuk setiap bantuan ekspresi atau kepuasan seksual. Lebih lanjut dijelaskan bahwa cybersex dapat dipandang dengan kepuasan atau kegembiraan maya dalam dan suatu bentuk baru dari keintiman. Patut dicatat bahwa berhubungan intim dapat juga mengandung arti hubungan seksual atau perzinahan. Ini berarti cybersex merupakan bentuk dari perzinahan. 2. Pembahasan kebijakan pidana dalam penanggulangan cybercrime di bidang kesusilaan. Dilihat dari sudut kriminal polisi, upaya penanggulangan kejahatan tentunya tidak dilakukan secara parsial dengan hukum pidana, tetapi harus ditempuh pula dengan pendekatan integral sistemik. Sebagai salah satu bentuk dari heritage crime, adalah wajar bila upaya penanggulangan cybersex juga harus ditempuh dengan pendekatan teknologi. Di samping itu diperlukan pula pendekatan budaya atau kultural, pendekatan moral edukatif, dan bahkan pendekatan global, karena cybersex dapat melampaui batas-batas negara. B. Cybersex. B. Kebijakan penanggulangan atau penegakan hukum dengan hukum pidana positif terhadap cybersex. Kebijakan penegakan hukum pidana terhadap delik-delik kesusilaan terkesan kurang mendapat prioritas dibandingkan dengan upaya pemberantasan tindak pidana lainnya seperti korupsi, narkoba, dan terorisme. Lemahnya penegakan hukum pidana terhadap delik kesusilaan di bidang cyber ini mungkin berkaitan erat dengan lemahnya kebijakan perundang-undangan yang ada seperti dikemukakan atas. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian evaluatif dan reformatif untuk mengefektifkan penegakan hukum pidana dalam masalah ini. C. Kebijakan integral dan strategis dalam penanggulangan kejahatan. Meskipun hukum pidana digunakan sebagai ultimatum remedium atau alat terakhir apabila bidang hukum lain tidak dapat mengatasinya, tetapi harus disadari bahwa hukum pidana memiliki keterbatasan kemampuan dalam menanggulangi kejahatan. Terlebih dalam menghadapi cybercrime yang perkembangannya sebagai hate crime yang sangat cepat dan canggih. Dilihat dari sudut kebijakan kriminal, upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat dilakukan secara parsial dengan hukum pidana, tetapi harus ditempuh pula dengan pendekatan integral atau sistemik. Sebagai salah satu bentuk dari hate crime, adalah wajar apabila penanggulangannya juga harus ditempuh dengan cara pendekatan teknologi, pendekatan budaya atau kultural, pendekatan regulasi administratif. 3. Penutup. Simpulan. Cybersex adalah merupakan bentuk baru perzinahan sehingga diperlukan pengaturan hukum yang jelas untuk dapat mengantisipasinya. Selain upaya penal tersebut, upaya non-penal harus dikedepankan melalui menanggulangi cybersex. Terhadap cybersex dapat dilakukan penegakan hukum dengan hukum positif yang ada pada saat ini dengan melakukan konstruksi hukum. Selain itu juga peraturan oleh hukum positif Indonesia masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan masih terdapat beberapa kekurangan sehingga kedepannya diperlukan kebijakan antipati hukum pidana yang akan datang. B. Saran. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan pencegahan pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi atau cybersex dengan cara melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk atau jasa pornografi cybersex, termasuk pemblokiran melalui internet. Pemerintah daerah berwenang mengembangkan edukasi melalui penyuluhan ke sekolah-sekolah tentang bahaya dan dampak pornografi cybersex. Di samping itu, masyarakat diharapkan dapat ikut berperan serta untuk mencegah penyebarluasan pornografi dan cybersex dengan melaporkan pelanggaran melalui sosialisasi kepada masyarakat tentang pornografi. Peran serta masyarakat harus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, yang mana hal ini ditegaskan dalam berbagai penjelasan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Terakhir, daftar referensi.
bisa dibaca sendiri. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.